fenomena pencemaran air di sungai. Ini merupakan masalah global yang semakin serius dan kompleks, dapat memicu konflik antara kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber air yang sama, termasuk ketidakpastian, globalisasi, dan interdependensi. Masyarakat risiko mendorong respons sosial yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, perkenalkan saya Jaka Fahri Agustian dengan NIM 378241013 dengan peminatan di media dan komunikasi dan mahasiswa dari program doktoral FISIP Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan yang berkaitan dengan pencemaran air sungai dan keterkaitannya dengan konsep masyarakat risiko dari teori Ulrich-Beck. Berkaitan dengan fenomena pencemaran air di sungai. Ini merupakan masalah global yang semakin serius dan kompleks. Dengan aktivitas manusia yang terus meningkat, adanya industrialisasi, adanya globalisasi, urbanisasi, dan pengolahan limbah yang tidak memadai menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air itu sendiri? Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sumber-sumber pencemaran air itu sendiri di sungai? Ada berbagai macam sumber. Misalnya dari sisi limbah industri, dari sisi limbah domestik, kemudian limbah pertanian, dan sampah. Kita melihat dulu dari sisi limbah industri. Misalnya, dari sisi limbah pabriknya seperti apa? Industri tekstilnya bagaimana? Pertambangannya bagaimana? Bahan organiknya seperti apa? Kemudian dari sisi limbah domestik. Misalnya kita lihat sehari-hari, misalnya limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak goreng, tinja yang mengandung zat organik, dan bakteri lainnya. Kemudian limbah pertanian, bagaimana penggunaan pupuk dan pestisida dapat dilakukan secara berlebihan, dan sampah seperti misalnya sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya. Nah, sebetulnya apa sih dari sisi dampak pencemaran air di sungai ini? Kira-kira apa dampaknya? Pencemaran air dapat menyebabkan kematian makhluk hidup di sungai, merusak rantai makanan, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Kemudian, masalah kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, hepatitis, dan penyakit kulit lainnya. Kemudian kita bisa melihat dari sisi perubahan sosial masyarakat. Dan tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik saja, tapi juga berdampak pada lingkungan dari sisi kompleks sosial masyarakat itu sendiri. Kita bisa melihat dari sisi yang pertama adalah konflik sosial. Poin pertama berkaitan dengan persaingan sumber daya. Pencemaran air yang mengurangi ketersediaan air bersih dapat memicu konflik antara kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber air yang sama, seperti petani, nelayan, dan masyarakat perkotaan. Kemudian yang kedua adalah adanya ketidakadilan sosial. Masyarakat yang tinggal di dekat sumber air cemar seringkali menjadi korban pertama dan paling rentan terhadap dampak kesehatan dan ekonomi dari pencemaran tersebut, sehingga hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial. Kemudian yaitu migrasi, seseorang ataupun kelompok pindah ke daerah lain, yang kemudian masyarakat yang tinggal di daerah dengan sumber air yang sangat tercemar mungkin terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari air bersih dan kehidupan yang lebih baik. Kemudian, urbanisasi. Pencemaran air di pedesaan dapat mendorong migrasi ke perkotaan.
yang dapat memperburuk masalah urbanisasi seperti kepadatan penduduk dan kemiskinan. Kemudian, perubahan mata pencarian. Yang pertama adalah kemerosotan sektor pertanian dan perikanan. Pencemaran air dapat merusak lahan pertanian dan ekosistem perairan, sehingga mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Kemudian, perubahan dari sisi pola konsumsi. Kita bisa melihat dari sisi meningkatnya biaya hidup. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih atau mengolah air yang tercemar. Kemudian, perubahan pola makan. Pencemaran perairan dapat mengurangi ketersediaan ikan dan hasil laut, sehingga masyarakat harus mengubah pola makan mereka. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai dan norma sosial. Poin pertama adalah meningkatnya kesadaran lingkungan. Pencemaran air dapat mendorong masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya munculnya gerakan sosial. Masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi untuk memperjuangkan kualitas air dan lingkungan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk menjelaskan yang berkaitan dengan teori masyarakat risiko yang dijelaskan oleh Ulrich Beck. Jadi, teori masyarakat risiko di sini merupakan konsep penting yang diperkenalkan oleh Ulrich Beck, menjelaskan bagaimana masyarakat modern menghadapi risiko yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi. Dalam presentasi ini, kita mencoba untuk mengeksplorasi inti dari teori ini dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang belum mengenal tentang Ulrich Beck itu sendiri? Dia adalah seorang sosiolog yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami masyarakat risiko. Ia menyoroti bagaimana risiko telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern dan bagaimana individu serta komunitas merespon terhadapnya. Masyarakat risiko di sini merujuk pada kondisi di mana individu dan kelompok harus menghadapi dan mengelola risiko yang dihasilkan oleh proses modernisasi. Dan ini mencakup risiko lingkungan, kesehatan, dan teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Beck mengidentifikasi beberapa karakteristik masyarakat risiko, termasuk ketidakpastian, globalisasi, dan interdependensi. Masyarakat kini telah terhubung, sehingga risiko dapat menyebar dengan cepat, melintasi batas-batas geografis dan sosial. Dalam masyarakat risiko global seperti perubahan iklim atau climate change dan pandemi menjadi perhatian utama. Baik menekankan bahwa masalah ini tidak mengenal batas negara dan memerlukan kolaborasi internasional untuk menanganinya. Teori ini menandai perubahan paradigma dari masyarakat industri ke masyarakat risiko. Dalam masyarakat industri, fokus utamanya adalah pada produksi dan pertumbuhan. Sementara dalam masyarakat risiko, perhatian lebih kepada manajemen dan mitigasi risiko. Kita bisa melihat dari sisi dampak teknologi. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko. Misalnya dari sisi penggunaan internet dan media sosial dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan krisis kepercayaan di masyarakat. Dalam masyarakat risiko, individu dituntut untuk menjadi lebih proaktif dalam mengelola risiko. Mereka harus mengembangkan kemampuan untuk menilai dan menghadapi risiko yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Baik berpendapat bahwa masyarakat risiko seringkali mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi, ketidakpastian tentang keamanan produk, kebijakan pemerintah, dan informasi media dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial. Nah, di sini media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi risiko di masyarakat. Penyampaian informasi yang tidak akurat atau berlebihan dapat meningkatkan rasa takut dan kecemasan, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat. Manajemen risiko menjadi keterampilan penting dalam masyarakat modern. Individu dan organisasi harus belajar dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Masyarakat risiko mendorong respons sosial yang lebih besar terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini mencakup gerakan masyarakat sipil
dan inisiatif lokal yang berupaya untuk mengatasi risiko secara kolektif. Salah satu kritik terhadap teori ini adalah, meskipun teori baik sangat berpengaruh, ada beberapa kritik yang muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa teori ini terlalu fokus pada risiko dan mengabaikan aspek positif dari kemajuan teknologi dan industrialisasi. Kita bisa melihat dari sisi contoh kasus, krisis lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana risiko dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori masyarakat risiko yang dikemukakan oleh Ulrich Beck memberikan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami kompleksitas masalah pencemaran air sungai di era modern. Teori ini menekankan bahwa masyarakat modern semakin dihadapkan pada risiko-risiko baru yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi. Risiko-risiko ini bersifat global, tidak mengenal batas negara, dan seringkali sulit diprediksi serta diukur. Pencemaran air sungai adalah salah satu contoh nyata dari risiko yang dijelaskan oleh Beck. Berikut ini adalah beberapa keterkaitan antara teori masyarakat risiko dengan masalah ini. Yang pertama adalah industrialisasi dan modernisasi. Dari sisi produksi massal, industri modern menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang seringkali dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Kemudian teknologi baru, penggunaan bahan kimia baru dalam industri dan pertanian dapat mencemari air sungai dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan ekosistem. Yang kedua tentang globalisasi. Produk-produk yang dihasilkan di satu negara dapat memiliki dampak lingkungan di negara lain melalui rantai pasok global. Kemudian, penyebaran teknologi baru yang kurang ramah lingkungan dapat memperparah masalah pencemaran di berbagai belahan dunia. Kita juga bisa mengkaji dari sisi dampak jangka panjangnya. Efek dari pencemaran air sungai seringkali baru terlihat dalam jangka panjang dan sulit diprediksi secara akurat. Kemudian, pencemaran air sungai merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, seperti aktivitas industri, pertanian, urbanisasi, dan perubahan iklim yang saling mempengaruhi. Implikasinya adalah tentang teori masyarakat risiko. Dapat membantu kita untuk, yang pertama, mengenali risiko, mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pencemaran air sungai secara lebih komprehensif. Yang kedua, mengelola risiko, mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, membangun kemitraan, yakni dengan cara membangun kemitraan bersama dengan pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai. Kemudian, mendorong perubahan kebijakan. Mendorong perubahan kebijakan yang lebih berorientasi pada pencegahan dan pengelolaan risiko. Yang bisa kita ambil dari studi kasus ini adalah teori masyarakat risiko Ulrich Beck memberikan kerangka analisis yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas masalah pencemaran air sungai. Dengan memahami bagaimana risiko-risiko ini tercipta dan menyebar, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia.